Siapa presidennya? Bismillah, insya Allah Allah bukakan pintu-pintu kepada saya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sebuah kehormatan bagi saya ketika diundang oleh Bang Haji Romai Rama untuk menghadiri pembukaan Mukornas Partai Idaman. Saya sampaikan insya Allah saya hadir. Dia menelpon beberapa hari yang lalu, insya Allah kami hadir karena ini adalah sebuah perjuangan yang luar biasa bagi sebuah partai dalam. Nampaknya hadir lengkap. Bahkan saya lihat tadi beberapa saudara-saudara kita dari Papua juga hadir bersama kita. Betul ya? Jadi sekalian, setiap kali sebuah perjuangan itu dimulai, maka kita harus melihat ini sebagai perjuangan yang panjang. Saya salut kepada bapak-bapak, ibu, saudara-saudara semua yang memilih untuk tak tinggal diam, yang memilih untuk terlibat, yang memilih untuk menentukan arah Republik. Dengan cara apa? Dengan cara terlibat langsung di dalam politik. Kita ingin Indonesia lebih baik, tapi seringkali yang banyak itu begini: kita mendiskusikan masalah, kita mengemukakan solusinya, lalu kita mengharapkan orang lain yang berbuat. Mayoritas dari kita inginnya begitu. Kita bicarakan masalah, kita bicarakan solusinya, tapi lalu kita minta tolong yang lain saja yang berbuat. Lalu kita menonton. Kalau ada masalah kita berkeluh kesah, tapi enggan untuk terlibat. Bapak Ibu sekalian yang berkumpul di seluruh Indonesia, Bapak Ibu adalah orang-orang yang memilih untuk terlibat, memilih untuk berbuat. Ini kalau bahasa Jawa itu Pak, ada namanya urun angan. Tambahin satu kata di depannya, satu huruf di depannya, namanya huruf T. Berubah jadi turun tangan. Bedanya hanya satu huruf. Yang satu urun angan, cuma urun pikiran. Yang satu turun tangan, berbuat. Saudara-saudara, bukan sekedar urun angan. Saudara-saudara semua memilih untuk turun tangan menentukan arah. Dan saya rasa inilah yang membuat Indonesia dalam perjalanan 70 tahun menjadi menarik. Mengapa? Karena Republik ini didirikan dengan cita-cita. Republik ini didirikan dengan gagasan. Tidak banyak bangsa yang didirikan menggunakan gagasan. Mayoritas didirikan melihat latar belakang. Indonesia melihat latar depan. Digagas sebuah bangsa, sebuah negara yang terdiri dari 719 bahasa, yang terdiri dari 416 suku bangsa, bersepakat membuat sebuah negara yang berdasarkan pada cita-cita kesejajaran. Yang mendirikan Republik adalah kaum amat terdidik, kaum yang bisa mendapatkan semua privilege, tapi negeri yang dibangun tidak memberikan mereka privilege. Negeri yang dibangun adalah membangun kesejajaran. Apa yang terjadi? Dunia terpesona dengan Indonesia. Dunia melihat kita sebagai sebuah contoh. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang kita sering studi banding, banyak kalau itu sering pada studi banding luar negeri. Kalau dahulu orang studi banding di Indonesia, mau lihat kok bisa ada 719 bahasa berkumpul jadi satu, bersepakat punya satu bahasa persatuan. Bukan satu bahasa ya, satu bahasa persatuan. Kalau bahasanya banyak, kita semua yang bahasa Sunda tetap, bahasa Bugis tetap, bahasa Banjar tetap, tapi satu bahasa persatuan. Dan yang menarik, bahasa yang dipilih bukan bahasa orang yang mayoritas. Yang dipilih adalah
bahasa yang secara jumlah penggunanya sedikit, yaitu bahasa Melayu Kepulauan. Bapak sekalian, nah, ini ada dari Riau, Riau ya. Kita kalau dihitung jumlah warga Riau sedikit, tapi para pendiri sadar persis yang kita mau bangun persatuan. Bapak sekalian, bayangkan jika dulu tidak ada kesepakatan bahasa persatuan, Mukernas ini tulisannya bisa belasan bahasa di sini. Ya, kita menganggap itu kecil. Tidak. Dengan kita menyepakati bahasa persatuan, nampaknya kecil. Itu membuat kita bertemu siapa saja bisa langsung komunikasi tanpa penerjemah. Kalaupun ada konflik, memang di Indonesia nggak ada konflik, ada. Tapi yang menarik, konflik di tempat lain ketika duduk di meja perundingan, masing-masing bawa penerjemah. Di Indonesia, konflik seberat apapun, duduk satu meja tanpa penerjemah. Bisa dibicarakan apa? Ini terobosan jenius di masa itu yang membuat kita sekarang bisa merasakan manfaatnya. Siapa mereka yang melakukan? Politisi. Siapa? Karena itu mereka dipercaya. Karena itu mereka diikuti oleh rakyat Indonesia. Dan itu yang membuat Indonesia menjadi sebuah negeri yang konsepsinya mempesona dunia. Saya selalu sampai hari ini sangat membanggakan. Kalau paling kalau datang ke negeri-negeri di Eropa Barat, Pak. Di Eropa Barat itu ada 28 kalau tidak salah, 28 negara anggota Uni Eropa. Bapak Ibu tahu bahasa persatuannya apa di Eropa? Kalau bahasa Inggris, orang Prancis mau nggak kira-kira? Nggak mau. Kalau bahasa Prancis, orang Jerman mau tidak? Bahasa resminya 23 bahasa. Saudara-saudara sekalian, kalau pertemuan Mukernas mereka, masing-masing pada pegang headphone. Di belakang sana berjejer penerjemah. Saudara sekalian, Indonesia memiliki terobosan dahsyat. Karena itu, ketika kita berbicara di sini, Partai Islam damai dan aman, maka sesungguhnya kebinekaan yang dahsyat itu diikat dengan bahasa di awal, bahasa mempersatukan. Sekarang yang bisa mempersatukan kebinekaan kita adalah hadirnya kedamaian di Indonesia. Nah, tapi kedamaian itu tidak datang otomatis. Kedamaian yang sesungguhnya datang karena ada rasa keadilan. Damai tanpa keadilan kita pernah merasakan. Kenapa damai? Karena ada yang jaga bawa senjata. Pernah tidak kita merasakan itu? Indonesia tenang damai karena ada banyak yang bawa. Kalau dulu namanya stabilitas, bukan damai. Itu stabil. Kenapa? Karena takut. Tapi kalau kedamaian sesungguhnya, kedamaian tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Mari kita perjuangkan keadilan untuk hadir di Indonesia. Saya berharap musyawarah ini bukan hanya menghadirkan soliditas bagi partai idaman. Musyawarah koordinasi ini saya harap menjadi. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana pidato Anies Baswedan, ya, tokoh yang sangat populer saat ini di Indonesia. Banyak harapan, banyak cita-cita, banyak mimpi ya, masyarakat Indonesia itu agar Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Ya, banyak yang mengingini hal tersebut, teman-teman. Lantaran Anies dianggap tokoh paling bersih, tidak punya kepentingan, tokoh yang paling tulus dan mencintai rakyat. Apalagi kekalahan beliau di Pilpres kemarin, ya, dengan suara yang tidak sedikit ini luar biasa, teman-teman. 25%, ya, hampir 40 juta suara, ini sebuah angka yang sangat besar. Kita berharap bahwa 2029 nanti Anies Baswedan akan menjadi Presiden Republik Indonesia dan akan mengikuti kontestasi Pilpres lagi, ya, dengan partai baru beliau, dengan gerakan rakyat, slogan perubahan. Ini luar biasa, teman-teman.
Dan kalau kita melihat bagaimana sepak terjang beliau ya, kenapa kita menyuarakan bahwa Anies Baswedan itu adalah tokoh yang sangat luar biasa, supaya nama Anies sampai 2029 nanti akan terus menyala, akan terus dikeluarkan, akan terus didengarkan kepada semua telinga-telinga masyarakat Indonesia agar Anies kembali menjadi Capres 2029. Harapan-harapan inilah yang membuat kita semakin semangat. Dan kalau kita melihat bagaimana ya para tokoh politik saat ini, mereka benar-benar ketar-ketir ya kepada Anies Baswedan, padahal beliau ini belum punya partai untuk saat ini. Orang-orang pada takut dengan beliau karena lantaran ya, gebrakan Anies ini sungguh luar biasa, membangun ormas yang bukan kaleng-kaleng, teman-teman. Aksi bersama adalah ormas yang didirikan Anies Baswedan ya beberapa waktu lalu. Ini sudah membuat dan menyentuh rakyat-rakyat kecil. Bagaimana membantu masyarakat membangun infrastruktur. Ya ini sebuah prestasi yang sangat hebat. Kita tahu bahwa ini tidak akan mudah bagi Anies Baswedan. Tetapi demi masa depan yang Indonesia cerah, maju ya, butuh perjuangan, butuh kerjasama dengan masyarakat yang mendukung beliau ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar.